Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sebuah nikmat berupa nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa tanpa suatu halangan apapun. Yang kedua, sholawat ma'asalam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membimbing kita dari zaman jahiliyah sampai menuju zaman ilmiah. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan kelak kita mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan dalam menjalankan rangkaian ibadah puasa. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 yang berbunyi wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Berbahagialah kita semua sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala kita melakukan perbuatan dosa kepada Allah, maka Allah cuma merintahkan kita bersegerakanlah kita menyegerakanlah kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah memberikan ampun seluas langit dan surga seluas langit dan bumi. Kepada siapa? Kepada mereka yang bertakwa kepada Allah. Ciri daripada orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan ibadah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Allah juga merintahkan kepada kita semua, karena Allah Subhanahu wa taala merintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu adalah begitu maksum, terjaga dari dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Dalam hal ini beliau juga meminta ampunan kepada Allah dengan cara beristighfar, lazimkan istighfar. Dalam riwayat jelaskan Rasulullah SAW membaca istighfar sebanyak 70 kali. Adapun yang lain, riwayat lain jelaskan 100 kali dalam beristighfar dalam satu malam sehari. Bagaimana kita sebagai umat Rasulullah SAW, hendaklah kita melazimkan, melaksanakan baca istighfar setiap harinya dalam menjalankan ibadah dan melazimkan istighfar, maka kita akan diberi ampunan oleh Allah. Daripada itu kita juga mendapatkan keistimewaannya. Yang pertama, Allah akan memberikan keluasan ketika kita sempit dalam masalah kesempitan. Yang kedua, kita akan diberikan jalan keluar yang begitu mudah. Yang ketiga, Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari rezeki apa yang tidak disangka-sangka yang kita jalani. Timbul pertanyaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Rasul jelaskan bahwa istighfar yang baik adalah sayyidul istighfar yang dibaca ketika waktu sahur, yang berbunyi Allahumma anta rabbi la ilaha illa la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka
abu laka bini'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam Sayyidul Istighfar ini kita juga bisa beristighfar dengan kata astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Banyak juga bacaan istighfar yang dapat kita baca setiap harinya. Yang kedua, ada sebuah cerita pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, kaum mereka tidak mau menaati apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak mau mendengar apa yang diperintahkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Maka dari itu Allah memberi azab pada kaumnya tersebut. Berupa apa? Berupa kekeringan dan kemandulan kepada kaum perempuan selama 40 tahun. Dalam hal itu, maka kaum Nabi Nuh alaihi salam mendatangi Nabi Nuh alaihi salam, dan Nabi Nuh alaihi salam memberikan perintah kepada kaum Nabi Nuh berupa melazimkan beristighfar. Maka Allah akan memberikan ampunan dan atas segala dosa yang diperbuat oleh kaum Nabi Nuh, yaitu berupa kekafiran beliau, berupa kemusyrikan beliau atas Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh memerintahkan kepada kaumnya untuk memperbanyak istighfar pada setiap malamnya, dan Nabi Nuh menjanjikan kepada kaumnya bahwa Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras, akan melimpahkan harta dan keturunan, serta menjadikan kebun-kebun dan sungai-sungai yang dapat menghidupi mereka. Dalam penjelasan ini juga dijelaskan dalam Quran surat Nuh ayat 10-2. Saya akan membaca penggalannya surat tersebut, yaitu qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka itu Nabi Nuh berkata, minta amanlah kepada kalian kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan. Maka Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras, akan memberi keturunan dan ketentraman dalam hidup. Atas dasar ayat ini dalam Quran surat Nuh ayat 10-12, para ulama salafun saleh menyimpulkan bahwa istighfar atau minta ampun kepada Allah adalah ampunan yang sangat baik, yang akan dibalas oleh Allah berlipat-lipat ganda. Juga suatu cerita, ada orang yang mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri perihal kegerisangan yang melanda daerah mereka. Ada juga yang mengabarkan bahwa mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri mengenai hasil bumi yang diperoleh, dan juga yang mengadu sulitnya mendapat keturunan. Dan juga banyak yang mengadu tentang kekafiran, kufuran yang kepada Imam Hasan Al-Basri. Dan semua orang ini dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, dan beliau menganjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Dan ia ditanya oleh orang-orang yang datang kepadamu dengan berbagai hajat, mengapa engkau perintahkan mereka untuk beristighfar? Dan Imam Hasan Al-Basri menjawab dengan membaca ayat di atas, yaitu qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Dengan ayat ini kita dapat simpulkan kita harus memperbanyak istighfar dalam beribadah, karena dengan istighfar kita makin erat hubungan kita hablum minallah, hablum minan nas, maupun hablum minal alam. Kita sebagai manusia umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita harus mencontoh beliau dalam menjalankan ibadah, khususnya di bulan puasa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang teratur dan tutur kata yang kurang tertata. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.